Barang siapa yang mentaati Rasul berarti dia mentaati Allah. Ya. Allah tidak memisahkan antara dirinya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ketaatan. Ya. Selalu disertakan karena yang memerintahkan untuk taat kepada Rasul itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul, yakni bermakna larangan yang datang dari Rasul bukan dari Al-Quran. Ya, larangan-larangan atau perintah-perintah atau suri toladan, contoh, ucapan dan perbuatan atau keputusan atau ketetapan yang datangnya dari Rasul harus kamu ambil, kata Allah. Ya, ini surat Al-Hasyr ayat 7. Al-Quranul Karim hadza kalamullah. Wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu azabnya sangat pedih. Kemudian Allah juga menegaskan, dan ini insya Allah ayat-ayat ini akan sebagai bantahan bagi para mungkirus sunnah, ya, yaitu surat An-Najm ayat 1 sampai 4. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Coba, ya. Dan tidaklah beliau, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yantiq ayatakallam, berbicara dari hawa nafsunya, kecuali dia berbicara dari wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis-hadis yang mengajak dan menyeru kepada ittiba'ul Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai', di dalam segala sesuatu. Di antaranya di sini Al-Imam Al-Albani rahimahullah membawakan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata beliau, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba, kata beliau. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan, kata Nabi. Ya. Mereka berkata, siapa orang-orang yang enggan itu? Kata para sahabat. Ya. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang-orang yang enggan untuk masuk surga? Qala man ata'ani dakhala al-jannah. Beliau mengatakan, barang siapa yang mentaatiku, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Wa man 'asani faqad aba, dan barang siapa yang memaksiati aku atau menyelisihi aku, sungguh dia telah enggan, kata Nabi. Ya, hadis ini akhrajahu Al-Bukhari fi sahihi, ya, kitab al-i'tisam. Nah, kemudian tentang manusia-manusia yang menolak sunnatul Rasul, ya, sebagai marja'ut tsani al-akhir fi syar'il islami, itu telah dikabarkan oleh Nabi. Telah diberitakan bahwa akan muncul manusia-manusia yang mereka hanya yaktafi bil Quran, hanya mencukupkan diri berpegang dengan Al-Quran seperti Minardi JRSMB tadi. Ya, salah satu contohnya. Sudah diramalkan oleh Nabi semenjak 14 abad tahun yang lalu. Diriwayatkan dari Abi Rafi' radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la alfayanna ahadukum muttaqi'an ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri mimma amartu bihi aw nuhitu anhu
fayaqulu la adri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nah wa illa fala. Ya, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu wa Ibnu Majah wa Tahawi wa ghairuhum bi sanadin sahih. Kata Nabi, ada orang, ya, artinya mereka itu sambil duduk bersandar di sofa-sofa dan datang kepada mereka daripada salah satu perkaraku, kata Nabi. Ini sunnah, ya. Dari apa yang aku telah perintahkan dengannya dan aku telah larang darinya. Dia mengatakan, aku tidak tahu. Ya, saya tidak mengerti. Apa yang kami jumpai di dalam Al-Quran, itulah yang kami ikuti. Adapun yang di luar Al-Quran, tidak kami ikuti. Ya, Shadaqa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Manusia-manusia yang diramalkan ini telah bermunculan. Ya, telah bermunculan. Ya, dikatanya di wilayah ini semenjak tahun 83 sudah ada orang-orang yang mungkir sunnah. Ya. Dan di tahun 2005 ini pun juga apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini telah benar muncul. Ya. Orang-orang yang menyatakan ma wajadna fi kitabillahi ittaba'na wa illa fala. Apa yang kita jumpai dalam Al-Quran kita ikuti, dan yang tidak ada di dalam Al-Quran maka tidak akan kami ikuti. Secara terang-terangan mereka menyatakan demikian, atau secara talbisat, secara pengkaburan-pengkaburan, atau secara muter-muter, ya. Nah, secara muter-muter artinya secara tidak langsung, tapi pada hakikatnya dia hendak menyingkirkan dan memisahkan antara Quran dan Sunnah. Ya. Dan itu nanti akan diketahui dari pembicaraannya. Ya. Kita akan masuk sebentar lagi insyaallah, ya, kepada perkara yang ditulis oleh Minardi. Nampak dari tulisan dan pembicaraannya ini bahwa dia seorang yang jahil, ya, bisunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa juga jahil bil Quran, dan juga sangat bodoh terhadap Al-Quran dan terhadap menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia saja sudah jahil, apalagi di dalam menafsirkan. Banyak penafsiran yang dilakukan atau komentar-komentar yang dilakukan terhadap ayat ataupun terhadap hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dikomentari dari otak yang ada di kepalanya. Nah, nampak al-jahl, ya, kejahilan dari dirinya, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa ini orang dari sekilas, yakni belum tuntas saya membaca dari kitabnya ini, ya, nampak bahwa dia cenderung menggunakan akal, ya, aklani. Dan yang paling terpenting ialah daripada tulisannya dia ini adalah ingkar sunnah, untuk mengingkari sunnah. Ya. Dan yang ketiga al-jahl bil Quran wal hadis, dan yang keempat lebih mengedepankan hawa nafsunya. Ya. Wallahu a'lam apa yang mau dicari oleh orang ini. Seperti itu. Nah, di dalam bukunya yang diterbitkan oleh Yatain, ya, Yayasan Tauhid Indonesia, cetakan pertama, dia membuat judul benarkah mendalami Al-Quran itu ingkar sunnah. Ya. Bisa benar dan bisa salah. Ya. Bisa benar dan bisa salah. Nah, artinya bisa benar kalau mendalami Al-Quran memang tujuannya untuk lari daripada sunnah Rasul,
ya, tidak mau dengan sunnatul Rasul. Naam, benar, ya, mendalami Al-Quran saja, ya, secara mutlak Al-Quran diambil, dipelajari, dan dia tidak memaukan sunnah, jelas itu pernyataan kita terima, berarti mengarah kepada pengingkaran sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita katakan juga salah. Ya, benarkah mendalami Al-Quran itu ingkar sunnah? Ya. Bisa kita katakan tidak benar. Karena kalau mendalami Al-Quran itu dibarengi dengan tafsir dari para mufassirin, ya, dari para mufassirin minas sahabah wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in, ya, dan murid-murid mereka, maka tidak benar kalau dikatakan mengarah kepada ingkar sunnah. Sebab mereka para mufassirin itu di dalam menafsirkan Al-Quran, yang mayoritasnya berriwayah, ya, bis sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga bi aqwalis sahabah, ya, bi aqwalit tabi'in. Coba kalian lihat, wahai para mungkir sunnah, bukalah kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, tafsir Al-Imam At-Tabari, dan imam-imam yang lainnya. Di situ kalian akan mendapati para mufassir itu menafsirkan dengan riwayat-riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu yang benar. Menafsirkan dengan riwayat yang sahihah, ya, dan juga menafsirkan ayat dengan ayat Allah yang lainnya. Dan ini memang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni menafsirkan ayat dengan ayat sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendapati firman Allah yang menyatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah katakan orang-orang yang telah beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, mereka itu akan mendapatkan petunjuk dan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ayat ini, para sahabat, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menyatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyuna lam yazlim nafsahu, wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah mendolimi dirinya sendiri? Ya, para sahabat yang Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa mereka, ya, ketika mereka memahami ayat itu secara letterlek bahasanya, ya, terjerumus ke dalam kekeliruan. Dianggap oleh mereka az-zulm bi makna al-kalimah, yaitu wad'u syai' ala ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Siapa yang tidak pernah mendolimi dirinya? Kata para sahabat. Ya, maka Nabi menjelaskan, ya, ini fungsi daripada Rasul, dan ini juga ucapan Nabi. Ya, hadisur Rasul, qaulur Rasul. Laisa kama ta'nun, kata Nabi. Alam tasma'u qawla Abdus Saleh idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Bukan seperti yang kalian maksudkan, kata Nabi. Ya, ini sabda Nabi. Sabdo, ya, sabdoe Kanjeng Nabi. Ya, kata Nabi, bukan seperti yang kalian maksudkan. Nabi ini mufassir, mubayyin. A'lamun nas bil Quran wa a'lamun nas bi muradillah wa a'lamun nas bi tafsir al-Quran ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling tahu dengan apa yang dimaukan oleh Allah, ya, dan paling tahu tentang apa yang artinya yang ada daripada kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan, bukan seperti yang kalian maksudkan. Tidaklah kalian mendengar ucapan seorang hamba soleh yang mengatakan, yaitu Luqmanul Hakim. Allah ceritakan dalam surat Luqman,
Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman mengatakan kepada anaknya, menasihatkan kepada anaknya, kata Allah, wahai anakku, janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang maha besar. Maka kata Nabi, yang dimaksud ad-dzulm di ayat tadi adalah asyirik. Subhanallah. Ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bisyirkin, maksudnya orang-orang yang telah mengimani atau beriman kepada Allah dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Ya, ini jelas. Yakni sebagai bukti bahwa ayat ditafsirkan dengan ayat, ayat ditafsirkan dengan ucapan Nabi, dengan hadis Rasul. Ya, ayat Nabi akan ditafsirkan dengan ucapan para sahabat. Yakni Abdullah bin Abbas, seorang yang terkena doanya Nabi, ya, Abdullah ibn Abbas, yang dikatakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia atas agama ini. Ya, jadikan dia sebagai seorang yang faqih, seorang yang alim, seorang yang paham terhadap agama ini, dan ajarilah dia at-ta'wil, yaitu at-tafsir. Ya. Maka tidak akan sesat kita kalau kita mengambil penafsiran Al-Quran ini dari mereka, dari sahabat Rasulullah SAW. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang menerima langsung dari Nabi, orang-orang yang langsung ketika terjadi masalah, ketika terjadi kerancuan pemahaman, mereka langsung datang kepada Nabi dan mempertanyakan apa yang dimaksudkan oleh ayat Allah tersebut, dan terjawab. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat daripada ucapan-ucapan Minardi, ya, seorang DRS. Tidak tahu DRS-nya ini bidang apa. Kemudian ada gelar lagi MD, saya pikir juga gelar dari fakultas, tapi katanya mursyid. Ya, mursyid ini biasanya guru tarekat. Nah, di dalam bab-babnya, dalam bukunya dia. Nah, kenapa kok kita membahas bukunya dia? Ya, karena dia sudah menuangkan kesesatan yang terpendam di dalam hati dan pemikirannya ke dalam tulisan. Ya, maka kewajiban bagi kita untuk kita melakukan bantahan kepadanya, ya, na'am bil lisani wal qalam, sebagaimana nasihat dari para ulama. Kalau kita menjumpai ahlul bid'ah, orang-orang ahli bid'ah, ya, yang mereka itu seorang yang menentang dan menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menyelisihi kebenaran, maka wajib diterangkan kepada umat, ya, sebagaimana di dalam kitabnya Al-Imam Al-Barbahari, yaitu yang berjudul Syarhus Sunnah. Beliau menerangkan tentang bahwa orang yang keluar dari jalan Allah itu ada dua macam, ya. Amma ahaduhuma farajulun qad dalla 'anit tariq wa huwa la yuridu illa al-khair fala yuqtada bi zallatihi fa innahu halik. Yaitu yang pertama, seorang yang telah tergelincir dari jalan Allah dan dia tidak menghendaki kecuali kebaikan, maka orang yang demikian ini tidak pantas untuk diikuti dengan ketergelincirannya, karena sesungguhnya dia binasa. Ya. Dan yang kedua, wa akhar anadal haq wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin fahuwa dalun mudil syaitanun marid fi hadhihi al-ummah
hakikun ala man ya'rifhu ayyuhadziran nasa minhu wa yubayyina lin-nasi qissatahu li'alla yaqa ahadun fi bid'atihi fayahlik. Ya. Dan yang kedua, jenis orang yang keluar dari jalan Allah, yaitu orang yang menentang kebenaran dan menyelisihi orang-orang yang sebelumnya dari kalangan ahlut taqwa. Ya. Dari kalangan ahlut taqwa, minas sahaba, wa tabi'in, wa tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, ya. Wa a'immatul arba'ah wa ulama ahlus sunnah. Maka orang tersebut dhalun mudil. Dia itu sesat dan menyesatkan. Setan yang durhaka di dalam umat ini. Dan berhak, jadi kewajiban bagi orang yang mengetahuinya, mengenali dan mengetahui tentang kesesatan dan penyimpangan pemahaman serta keyakinannya, wajib bagi orang tersebut untuk memperingatkan manusia darinya, ya, dan menjelaskan kepada manusia tentang kisahnya dia, ya, tentang pemikirannya, tentang pemahamannya, tentang keyakinannya dan amalannya. Tujuannya agar tidak ada seorang pun daripada umat ini terjerumus ke dalam bid'ahnya, ya, yang nantinya akan membawa kebinasaan terhadap umat. Jadi ini yang mendasari kita, ya, untuk kita melakukan bantahan, apalagi sudah dituangkan dalam bentuk tulisan, ya. Maka diterangkan oleh Syekh Saleh Suhaimi ketika beliau menerangkan kitab ini, kalau ahli bid'ah itu mempunyai tulisan berupa buku-buku atau selebaran-selebaran, maka kita akan buat tulisan-tulisan dan selebaran-selebaran untuk membantah mereka. Kalau seandainya mereka memiliki kaset-kaset, yakni kaset-kaset ceramah yang mengandung kesesatan, maka kita berhak dan wajib untuk mengeluarkan kaset-kaset untuk menerangkan tentang kesesatannya dan membantah kesesatannya, ya, seperti itu. Dan ini sangat berbahaya sekali tulisannya ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kemampuan dan kemudahan pada kita untuk membantah secara tulisan, ya, amin. Baik. Di dalam halaman keempat dan kelima dalam bukunya, ya, akan saya bacakan supaya tahu tentang kerancuan dan penyimpangan-penyimpangannya, ya. Dia katakan tentang pengertian ingkar sunnah, ya. Padahal awak ini ingkari sunnah, ya, ingkari sunnah, tapi dia hendak membela diri. Ya, dia hendak membela diri, memberikan penjelasan ingkar sunnah itu begini, ya. Saya bukan begitu, ya. Istilahnya enggak ngerogok citoi, ya. Dia katakan istilah ingkar sunnah ini, kata dia, hampir mayoritas umat Islam meyakini bahwa mendalami atau mempelajari Al-Quran haruslah disertakan hadis sebagai penjabarannya atau sebagai pentafsirannya, ya. Tetapi kenyataan itu tidak berlaku, karena yang terjadi di lapangan bahwa hampir sebagian besar atau 90% katanya para dai kita dalam menyampaikan kajiannya tentang Islam ini senantiasa dengan menggunakan dalil hadis tanpa Al-Quran sama sekali. Loh, siapa sih ngomong? Ya, siapa dainya? Begitu. Yang hanya menggunakan dalil hadis tanpa Al-Quran, ya. Nah, ini diada-adakan oleh dia. Atau pembukaannya dengan menggunakan ayat Al-Quran, tetapi kelanjutannya ayat itu tidak dibahas sesuai dengan pokok bahasannya, ya. Tetapi justru semua dalilnya menggunakan hadis tanpa Al-Quran, ya. Coba perhatikan, sepertinya nampak arahan kayak musuh dengan hadis dia, ya.
Kemudian pada halaman 23 ya, dia katakan ucapan Nabi sebagai wahyu menurut ayat 53 dan 53 4 ya, adalah ayat-ayat Al-Quran sepenuhnya. Adapun ucapan Muhammad selain Al-Quran bukanlah wahyu, katanya. Ya, ucapan Muhammad selain Al-Quran bukan wahyu. Ini jelas-jelas menentang ayat Allah dalam surat An-Najm tadi. Ya, Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya. Ya, jelas-jelas menentang ayat Allah di dalam surat An-Najm. Kata Allah wa ma yantiqu 'anil hawa. Ya, mungkin dia tidak ngerti bahasa Arab. Yantik itu dipikir apa gitu. Hah? Iya. Yantiku, nataqa yantiku. Ya. Takallama yatakallamu. Tidaklah Nabi itu berbicara. Ya, kata Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia berbicara bukan dari hawa nafsunya. Ketika menjelaskan, ketika menerangkan, ketika memberi contoh tentang sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, bahkan tentang peperangan dan lain sebagainya, tentang perkawinan dan lain sebagainya, laisa min hawahu. Itu maksudnya. Bukan dari hawa nafsu beliau. Karena Allah utus beliau sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik. Ya, sebagai figur umat manusia di alam semesta ini, kafatan linnas. Ya, sebagai figur, yakni semua perkara yang berkaitan dengan manusia, contohnya itu Nabi, kata Allah. Ya, ucapannya, perbuatannya, perilakunya, akhlaknya, ketetapannya, diamnya, ya, seperti itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Di sini dibedakan sama dia. Ucapan Muhammad selain Al-Quran bukanlah wahyu. Subhanallah. Berarti kamu kafir dengan ayat ini. Iya kan? Hah? Berarti kamu menentang ayat ini. Surat An-Najm. Ya, ayat 1 dan 4 tadi. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kata Allah. Kecuali dia itu ya berbicara dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan juga ada riwayat yang menyatakan ala utitul Quran wa mislahu ma'hu, kata Nabi. Ketahuilah bahwa telah didatangkan kepadaku Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah, jelas. Lafadznya, susunan hurufnya, ya, itu dari Allah secara langsung. Ya. Wa mislahu ma'ahu, dan sepertinya bersamanya, ditafsirkan oleh para ulama, yaitu as-sunnah. Ya. Sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meliputi ucapan, perbuatan, ketetapan, ya, perilaku dan akhlak. Itu sunnah. Begitu. Bukan terbatas pada qaulun Nabi saja sunnah itu. Ya, seperti yang dipahami oleh Minarji MD tadi. Ya. Nah, tetapi perbuatan, ketetapan, akhlak, perilaku itu adalah sunnah. Ya. Kalau dinisbatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di halaman 26
Dia mengartikan ayat Al-Quran, yaitu ayat surat ke-13 ayat 30. Allah katakan, kadzalika arsalna fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa 'alaihimul ladzi auhayna ilaik. Ya. Atau ayat yang lain dalam surat ke-18 ayat 27, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Ya. Kemudian surat ke-27 ayat 92, wa an atluwal Qur'an. Ya. Kalimat wa an atluwal Qur'an watlu ma uhiya atau litatluwa itu diartikan oleh dia, yaitu kamu